Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-34. Sungguh mengherankan, jika kamu membuat Tuhanmu murka, menyalahkannya, atau mengatakan bahwa dia tidak adil, merendahkan pemberian, atau menyingkirkan mara bahaya. Tidakkah kamu mengetahui, bahwa setiap kejadian atau peristiwa itu telah ditetapkan masanya, dan setiap mara bahaya itu telah ditetapkan temponya, yang tidak boleh ditangguhkan atau dipercepat. Masa bahaya tidak dapat ditukar dengan masa aman, dan masa aman pun tidak dapat ditukar dengan masa huru-hara. Oleh karena itu, hendaklah kamu bersopan santun, diam, dan jangan banyak bicara, bersabar, berserah diri sepenuhnya dengan tulus ikhlas kepadanya, menyesuaikan kehendakmu dengan kehendaknya, dan bertobat kepada Allah karena kesalahan yang telah kamu perbuat. Manusia dan makhluklah yang tunduk takluk kepada Allah, dan bukannya Allah yang tunduk takluk kepada manusia dan makhluk. Kembalilah kepada manusia untuk meminta kepadanya, dan dia akan memberikan permintaannya. Tetapi, tidak selalu Allah akan memberi permintaan hamba-hambanya. Kembalilah kepada Allah, baik dia akan mengabulkan, maupun tidak mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Dialah yang maha agung dan maha kaya, dan dialah yang maha berdiri sendiri, tanpa mempunyai sekutu. Dia menjadikan sesuatu, dan dia menentukan kebaikan atau kejahatan. Dia mengetahui awal dan akhir, serta tujuan makhluk. Allah yang maha tinggi dan maha agung itu maha bijaksana di dalam berbuat, dan maha tegas di dalam membuat peraturan, serta tidak ada yang berlawanan di dalam perbuatannya itu. Dia tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia, atau tanpa tujuan. Pekerjaannya bukan merupakan permainan. Tidaklah wajar, jika di dalam perbuatannya itu terdapat cacat atau celah, karena dia maha bijaksana, lagi maha tahu. Hendaklah kamu bersabar menanti, jika kamu belum dapat menyesuaikan dirimu dengan dia, belum dapat menunjukkan penyerahanmu kepadanya, dan memfanakan dirimu kepadanya, sampai takdir ilahi datang pada tempo yang telah cukup, dan masa bertukar pun telah datang, bagaikan siang berganti malam, atau musim panas berganti musim dingin. Jika kamu meminta cahaya siang di waktu malam, tentulah kamu tidak akan diberi. Malam tetap malam, tidak ada cahaya siang di waktu itu. Oleh karena itu, sabarlah menanti sampai malam itu berakhir, dan siang pun datang. Demikian sebaliknya, jika pada waktu siang kamu meminta kegelapan malam, maka tidak mungkin kamu akan mendapatkannya. Sebab, siang itu tetap siang, dan kamu meminta bukan pada tempatnya. Maka, hendaklah kamu selalu ridho, sabar, dan berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Tahu itu. Percayalah, bahwa apa yang telah ditetapkan untuk kamu itu, pasti akan kamu dapatkan, dan apa saja yang telah ditetapkan untuk orang lain itu, pasti tidak akan pernah kamu dapatkan. Demikianlah yang aku percayai, kecuali jika kamu meminta kepada Allah dengan mengharapkan pertolongannya, dengan sholat dan berdoa bersungguh-sungguh, menyembahnya, patuh kepadanya, dan menjalankan perintahnya, seperti firman-Nya berikut ini. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Dan terdapat firman-Nya yang lain pula. Dan janganlah kamu iri hati, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, yang lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena, bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa, ayat 32. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan lainnya, baik dari ayat-ayat maupun sabda-sabda Nabi. Jika kamu berdoa kepadanya, maka Dia akan mengabulkan doamu itu, dalam tempo yang telah ditentukannya, dan di akhir tempo itu. Itu pun bila Dia menghendaki, dan ada kebaikan bagi kamu di dalam hal ini, baik di dunia ini, maupun di akhirat kelak. Atau karena semua itu bertepatan dengan takdirnya, dan di ujung waktu yang telah ditetapkan olehnya. Janganlah kamu menyalahkan Tuhanmu, jika permohonanmu lambat Dia terima. Dan janganlah kamu bosan untuk meminta, karena sebenarnya kamu tidak akan merasa untung, dan juga tidak akan merugi. Jika permintaan kamu itu tidak diterima di dunia ini,
maka Allah akan memenuhinya di akhirat kelak. Ada suatu hadis Nabi yang menyatakan, bahwa di hari kebangkitan kelak, hamba-hamba Allah akan mendapatkan buku, yang memuat catatan-catatan tentang perbuatan hamba-hambanya. Dalam buku itu diterangkan, bahwa ada perbuatan baik yang tidak diketahui oleh hamba itu. Maka ketika itu akan diberitahukan kepadanya, bahwa balasan yang diterimanya ini, adalah sebagai ganti dari doanya di dunia, yang ditakdirkan untuk tidak diterimanya. Sekurang-kurangnya, hamba itu harus selalu ingat kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, dan bertauhid kepadanya, sambil memohon kepadanya. Janganlah kamu meminta kepada makhluk, tetapi memintalah kepada Allah. Oleh karena itu, dalam pertukaran siang dengan malam, sehat dengan sakit, waktu perang dengan waktu aman, atau waktu senang dengan waktu susah, kamu berada dalam salah satu di antara dua keadaan di bawah ini. Yang pertama adalah, baik kamu memohon, tetap berpuas hati, rela dan menyerah kepada perbuatan Allah, seperti mayat yang sedang dimandikan, atau seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya dan atau seperti bola yang berada di kaki pemain. Orang seperti ini, dengan sukarela selalu mengikuti apa yang ditakdirkan Tuhan. Jika kebaikan datang kepadanya, maka ia bersyukur, sebagaimana firman-Nya berikut ini. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-Ku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Dan jika malapetaka yang datang kepadanya, maka ia bersabar dan ridho dengan pertolongan daya upaya Allah, dengan keteguhan hati, dan dengan rahmat Allah, seperti firman-Nya berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 153. Dengan kata lain, Dia beserta orang-orang yang sabar dengan karunia-Nya yang berupa pertolongan dan kekuatan, sebagaimana firman-Nya berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu, dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad, ayat 7. Apabila kamu telah menolong Allah dengan jalan menumpaskan hawa nafsumu, tidak menyalahkan Dia, dengan menghindarkan diri dari tidak rela terhadap perlakuannya kepadamu, kamu menjadi musuh bagi diri kamu sendiri karena Allah bersedia memotongnya dengan pedang, jika ia bergerak hendak kufur atau syirik, dan menghancurkannya dengan kesabaran dan bersesuaian dengan Allah. Dan dengan kamu rela terhadap perbuatan dan janji-janjinya, maka Allah akan menjadi penolong kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya-lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155 hingga 156. Mereka inilah yang mendapatkan limpahan rahmat Allah, dan merekalah pengikut-pengikut jalan yang benar. Yang kedua, maupun kamu bermohon kepada Allah dengan sholat dan berdoa dengan sepenuh harapan, mengagungkannya dan patuh kepadanya. Ya, serulah Allah, sebab itulah yang baik untuk kamu lakukan, karena Allah sendiri menyuruh kamu untuk bermohon kepadanya, menghadapkan diri kepadanya, dan menjadikannya sebagai jalan untuk mencapai kesenanganmu, utusanmu kepada Dia, dan perhubunganmu dengannya. Dengan syarat, kamu tidak menyalahkannya dan membuatnya murka, sekiranya permohonanmu Dia tangguhkan, sampai masa yang akan datang, dan yang telah ditentukannya. Oleh karena itu, perhatikanlah perbedaan di antara dua alternatif itu. Janganlah kamu melampaui batas-batas keduanya, karena tidak ada alternatif lain selain dua alternatif tersebut. Maka berhati-hatilah kamu, agar jangan sampai kamu menjadi orang yang zolim, dan melampaui batas. Jika kamu zolim dan melampaui batas, maka Allah akan membinasakan kamu, dan membiarkan kamu seperti orang-orang sebelum kamu, yang telah dibinasakan dan dihancurkan oleh Tuhan di dunia ini, dan di akhirat kelak kamu akan disiksa, dan dihukum dengan siksaan yang amat pedih. Segala puja dan puji hanyalah bagi Allah, yang Maha Besar, lagi Maha Agung. Wahai Tuhan yang Maha mengetahui keadaanku, hanya kepadamu-lah aku menyerahkan diriku.